D3 doang juga. D3 dicabut lagi. Ini udah 2:10, kita mulai aja ya pembukaan. Sambil nunggu bisa nge-tweak si Figma-nya, agak ada masalah tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lihat dulu matahari, selamat siang semua buat yang udah join ke acara live kritik desain jam bulan apa sih ini? Bulan Oktober. Kali ini kita bakal ngadain live kritik spesial sesuai request kalian. Tema kali ini bakal sama developers. Jadi bukan designer versus developers, designer with developer lah. Gitu. Nah, ini ada 2 tamu kita yang spesial juga. Mungkin bisa kenalan dulu. Dari yang pertama nih ada Mas Fadli. Bisa kenalan dulu Mas Fadli. Halo, perkenalkan, aku Fadli Hidayatullah. Occupation-nya front-end developer di salah satu perusahaan di Jakarta Barat. Apa nih perusahaannya? Project apa produk apa gimana? Product based, e-commerce. Product based. Okay. Di sana udah berapa lama Mas? Kalau untuk ini baru sih sekitar 2 bulan. Baru 2 bulanan ya. Kalau di sana itu desainernya ada berapa tuh? Kalau desainer itu divisi yang berbeda sih. Jadi kita kayak sinkronisasinya tuh agak beda kalau di kantor sebelumnya. Kalau ini dia kayak totally different gitu. Jadi kita kalau yang ini agak ribet sih itu sinkronisasinya. Oh, oke. Dan masih bukan semodern kayak pakai Figma gitu belum sih. Belum ya? Oke, sip. Berarti baru 2 bulan, tapi sebelumnya ini udah jadi front-end ini udah berapa lama nih Mas? Kalau boleh tahu? Sekitar 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih ya. Berarti udah sering untuk itunya ya, working ya. Berarti udah sering collab sama ini ya, desainer. Kalau di kantor sebelumnya ya. Oke, mantap. Baik, kalau itu dari Mas Fadli, ini berikutnya ada salah satu developer terkenal juga di community. Ya, bisa perkenalkan dulu dari Mas Danu nih. Di situnya back-end ya? Saya ini rada panjang dikit. Jadi sebenarnya saya kutu loncat. Jadi tergantung ada proyeknya apa. Kadang jadi game designer, kadang jadi front-end, kadang jadi back-end. Cuma belakangan ini lagi sering back-end aja sih. Tapi sekarang baru aja jadi front-end lagi sih, kontrak. Baru jadi front-end lagi ya? Iya. Sebelumnya nih Mas Danu ini dulu pernah kita satu tim gitu ya. Di kita reunian ya? Reunian gitu. Gue jadi desainer, kebetulan ngurusin iOS. Si Danu ini dulu iOS juga yang ngurusinnya. Sama sering kita ngerjain proyek gitu lah di kampus sama di kantor juga. Jadi sering tektokan ya. Dan lu juga ini ya, sering pernah masih ngedesain gak sih lu? Gue. Kalau game design itu maksudnya. Game design sih. Tapi lagi hiatus dulu, skripsi dulu ya. Tapi ya dulu Danu ini ilustrator juga, seingat gue ini. Iya. Hiatus juga. Oke. Bentar ya. Oh, udah bisa sharing belum? Baru kebuka. Nah, oke. Nah, ini kita bakal live kritik sesinya. Kayak mungkin nanti gue yang ngarahin sih. Kayak ini udah pada lihat desain-desainnya belum, BTW? Siapa kita? Udah ya? Udah sih. Tapi baru ngecek ya, udah ada beberapa ya. Jadi ini gue udah ada gue pilih beberapa desain yang bakal kita kritik. Mungkin karena ini live kritiknya sama sisi developer, mungkin kalian bisa dikritik lebih ke bagian UX-nya, sama ke apakah ini bisa diimplement apa enggak gitu.
Kayak gitu sih. Nah, mungkin dari segi visualnya itu bisa gue aja gitu. Atau mungkin kalian juga mau nambahin dari sisi visual, yang nggak enak atau gimana gitu. Bisa aja. Kayak gitu. Kritiknya gue bebasin sih. Kalian jangan sungkan-sungkan lah kalau ngekritik. Mau kritiknya pedas atau mau kritiknya. Ya usahain yang sejujur-jujurnya lah dari sisi kalian sebagainya. KB-nya 2 aja deh. Kayak gitu. Bisa kita mulai aja nih. Mangga. Udah pada buka Figma-nya. Mungkin bisa di ini aja, bisa diklik aja kursor gua di Figma-nya. Kita mulai ke slot 1 yang pertama. Oh ya, ini disclaimer dulu, mungkin buat teman-teman yang nanti desainnya nggak kepilih atau gimana ya, mohon maaf karena ini waktunya juga terbatas dan banyak juga nih yang kita harus review gitu. Ya, jadi kita pilih yang menurut kita pas aja buat di review dan udah ready di review. Kayak gitu sih. Kita mulai ke slot 1 nomor 23. Ini gue nemu desain yang agak unik. Mungkin bisa dari Mas Fadli dulu komentarnya seperti apa. Halo. Gimana ya? Halo. 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 Kedengeran jadi. Kedengeran ya? Dan. Kalau aku pertama itu bagian yang search-nya sih. Aku Gimana? agak kurang search. Jadi kayak bagian search box-nya itu placeholder-nya panjang banget. Iya. Yeah. Jadi nggak to the point aja gitu. Nah, jadi dia kan bakal ngambil screen lebih gitu. Nah, jadi betternya mungkin sebaiknya ya to the point langsung aja, bahwa fungsinya itu buat apa gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, kalau yang screen yang kedua ini, untuk awal aku bingung sih ini maksudnya apa. Nah, jadi kayak waktu dilihat lebih lama, oh ternyata ini kayaknya content placeholder gitu ya. Jadi waktu salah satu item jobnya itu diklik, dia kan bakal nge-fetch data dari backend gitu, terus ditampilkan. Tapi kayak sekilas kurang bisa dimengerti sih, kayak terlalu banyak kata-kata juga di sini kan. Kalau banyak kata-kata agak sulit ya, sulit fokus gitu. Jadi kayak untuk sekilas kurang bisa dimengerti gitu. Oke. Kayak gitu. Terus? Kalau untuk sama ini kayak desainnya untuk secara sekilas kayak mirip slider gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang bisa di-set. Apakah ini kan kayak ada konten yang ada sisa di sebelah kiri kan. Nah, apakah itu kan, apakah yang di kanan itu bisa di-slide atau enggak gitu kan, masih sedikit rancu sih menurutku. Tapi kalau untuk dari sisi engineering-nya itu masih possible untuk di develop sih, masih mainstream lah. Masih nggak terlalu waktu banyak lah ya, atau mungkin cuma masalah kayak UX-nya aja sih agak beberapa yang perlu diubah gitu. Ya lagi-lagi itu sih, memang pattern yang tadi yang search itu ada 2 ini agak bikin bingung, sama ini terlalu banyak konten. Bisa dari selanjutnya dari Mas Danu komentar mungkin. Kalau aku mungkin itu sama. Ini desainnya ini nggak tahu kepotong atau nggak tahu kenapa, kayak asimetrik gitu kan. Dia kontainernya asimetrik. Aku nggak tahu istilah lainnya. Aku pakai istilahnya kontainer. Kartnya asimetrik. Tapi kontennya center kan. Jadi kayak aneh gitu kan. Soalnya bentuk kontainer dan bentuk konten sama teks align itu bisa ngaruh cara baca gitu. Kalau kontainernya mau asimetrik, kontennya juga kalau bisa asimetrik, ngikutin arah di kontainernya. Biar user secara nggak sadar tahu gitu, cara bacanya dari mana. Tapi kan ini ke tengah. Agak bingung ya? Jadi bingung. Nah, terus ini sih, kenapa read more-nya ada 2 gitu? Di role sama responsibility. Terutama ini kan halaman detail. Biasanya halaman detail tuh kalau nggak sekaligus udah semuanya, atau read more-nya cuma 1, biar sekaligus. Kalau 2 gini, berarti nanti responsibility-nya, misal aku read more di role, berarti responsibility-nya langsung ke bawah kan? Iya. Langsung ke drone ke bawah. Nah, itu depends, itu dari technical juga depends sih sama platformnya apa. Aku nggak tahu kalau, tapi mungkin ada beberapa bahasa pemrograman atau platform mungkin itu bakal ngeganggu, menyebabin bug sih. Kalau misalnya tiba-tiba kayak gini ya?
Iya. Tiba-tiba ada muncul konten. Ini iOS sih kayaknya kalau dari si top bannya. Iya sih. Dari Kalau iOS kayaknya itu sangat berbahaya sih. Saya ingat tuh kalau misalnya read more-nya ada yang di tengah gitu, nanti kan responsibility-nya turun ke bawah. Oh, kenapa itu? Itu bakal biasanya ngeganggu layout sih. Soalnya aku nggak tahu kalau sekarang, tapi iOS tuh terkenal ini susah di layout-nya. Karena nggak di coding layout-nya, di drag and drop. Jadi agak tricky. Oke. Berarti kalau iOS sendiri itu harus ngikutin yang namanya Human Interface Guideline. Iya, jadi mungkin ini buat teman-teman. Jadi kalau iOS tuh kita selalu dari iOS-nya sendiri tuh recommend kalau ngedesain tuh ngikutin human interface guideline. Biar nyesuaiin sama apa sih teknologinya juga. Iya, bener. Ya itu sesuai sih. Dulu gue ngerasain banget itu disuruh Oh iya, dulu kita berantem. ngerubah itu dari desain kita. Dulu gue pengen cerita sebentar sih. Ada desainnya itu udah lengkap gitu. Tapi karena kita mau migrate ke native iOS, itu gue jadi bertugas merubah semua desain sistemnya ke iOS Human Interface Guideline. Terus apa lagi? Oh ini paling nitpick sih, nitpick dikit. Ini kan the view all. View all-nya tuh nggak terlalu ke emphasize sih. Soalnya lebih ke emphasize judulnya. Iya. Judulnya kan bold. View all-nya warna sama weight-nya itu nggak terlalu kelihatan. Nggak terlalu kelihatan ya, bener. Oke. Tapi oke sih kalau dari nggak terlalu ini sih, nggak terlalu. Kalau dari technical nggak terlalu mencolok lah masalahnya. Kalau dari gua mungkin ini nggak tahu sih. Yang ininya sih terutama sih kata si Fati juga. Ini yang kartnya ini kan kayak di kesamping banget. Gue belum pernah nemu kart yang kayak gini sih modelnya maksudnya. Terus cara bacanya juga kan jadi kesamping nih sama si kontennya. Nah itu kayaknya nggak nyusahin untuk user untuk membaca kontennya sih. Kalau dari gue gitu aja. Terus detailnya juga mungkin karena ini job hunting app gitu. Kayak ini usahain kontennya ini bisa muat banyak sih. Kalau dari gue gitu aja sih. Warnanya ini udah lumayan. Terus juga sama lagi yang search tadi juga masih bisa di-refine lagi karena ini terlalu banyak search-nya. Sudah sih, bisa kita pindah ke next-nya ya. Enggak. Kita ke nomor, bentar. Cek dulu. Nomor, jangan yang terlalu bagus. Komain apa nanti? Nomor 22 sih bisa sih 22. Kan dari Danu dulu, Danu. Ya. Oh iya biasa ya. Kenapa ada menu atau burger ya di kiri? Isinya tapi nggak tahu apa. Tapi ini kayaknya possible aja sih desainnya. Cuman ini sih, ini possible diimplement. Cuman ini bakal ngehit performa buat HP yang jadul. Soalnya ini kan banyak shadow nih. Disconnect. Oke. Mungkin yang di chat kedenger nggak sih suaraku? Halo, kedengeran. Oke, thank you. Mungkin aku lanjut dulu deh sambil nunggu Firjannya. Oh itu Firjannya ada. Nah itu suaranya Mas Firsan yang enggak tuh. Nggak ada suaranya Jan.
Halo, Danu. Oke. Sorry, trouble. Maaf, Pak. Gimana tadi? Oke. Jadi sebenarnya ini possible ya desainnya. Sebenarnya nggak terlalu aneh-aneh sih. Ini good enough. Cuman ini aja sih paling karena dia banyak shadow-nya. Iya. Dan shadow-nya di blur lagi. Itu tuh lumayan ngehit apa ya? Menurunin performa sih. Lumayan berat buat ditampilin. Jadi Kalau buat di HP di mobile, tertentu ya. terutama buat ini sih. HP-HP yang lama sih. Itu bakal kerasa banget. Nah, terus apa lagi? Ini nih nggak tahu di Android. Ini nggak tahu problemnya Android iOS atau nggak tahu di Flutter. Tapi terutama Flutter itu ketika ada shadow dan di scroll tuh lumayan berat. Di Flutter tadi ya? Iya, Flutter. Aku nggak tahu itu problemnya di Flutter-nya atau ini belum pernah bongkar sih. Oh iya, ini aku ngeliat juga di beberapa desain mungkin nanti bakal banyak keluar. Ada bookmark kan ya? Iya. Tapi aku nggak ngelihat ini sih. Bookmarknya ditampilinnya gimana sih? Apakah dia tampilnya di home di awal atau mungkin ada screen spesifik untuk nge-bookmark? Oke. Ya itu masalah konteks lagi sih biasa. Tapi ya ini kan ada hamburgernya ya. Kita nggak tahu nih fungsi hamburgernya. Hamburgernya buat apa? Apalagi ya paling? Ya paling kalau nitpick, nah ini radio sih. Apa sih baletnya, listnya itu mirip radio, terlalu mirip radio button. Itu nitpick sih. Oke. Sip. Sesuai sih. Gimana Mas Fadli? Ada komentar nggak untuk desain ini? Kalau aku nggak banyak sih dari yang ini, paling ya cuma minor kayak yang tadi yang Danu bilang. Sebenarnya ini kan ada read more juga, ini kan halaman detail kan ya. Iya. Nah, ini kan masih ada read more-nya gitu. Nah, terus ya sama yang tadi yang kayak menu hamburger ini kan kayak bingung gitu. Ini isinya apa gitu. Coba. Nah, mungkin ya beberapa preferensi kan ada juga yang nampilin bookmarknya di tiap itemnya gitu. Di tiap item. Jadi kayak siapa tahu mungkin kalau misalnya di tampilan itu mungkin sekilas ada penanda kayak kalau misalnya di e-commerce kan dia udah favorit atau belum gitu. Tapi kalau misalnya dari sesi technical sih, yang ini masih aman-aman aja deh. Cuma terutama ya kalau di itu aku kan bidangnya di web kan ya. Jadi kayak kalau misalnya di mobile aku kurang tahu, cuma pernah juga di mobile waktu itu ya nggak terlalu, masih aman-aman aja sih. Masih aman-aman aja ya, nggak ada yang aneh-aneh banget lah. Iya, masih manusiawi lah. Oke. Emang yang nggak manusiawi itu kayak gimana Mas Fadli? Ya mungkin ada sesuatu yang di luar dari nalar kita gitu, kayak misalnya waktu klik tombol ini dia kayak aneh aja gitu, melawan kodrat gitu misalnya. Oh iya, yang nggak biasa nemu gitu ya. Iya. Karena kan sekarang case-nya belum ketemu kan yang nggak manusiawi. Jadi kayak belum bisa membayangkan gitu, belum bisa kasih contoh gitu. Mungkin ya contoh simpelnya pernah sih aku waktu itu ikut lomba, jadi dia itu dia ada car gitu kan. Nah, jadi teksnya itu warna putih, terus backgroundnya itu warna, kalau nggak salah warna kuning terang. Ya. Nah, itu kan nggak manusiawi gitu loh. Anda terus gimana tuh? Ngikutin nggak apa protes juga ke desainernya? Halo, Di. Halo? Dihilang lagi. Ya udah, kita gimana berhadapan dengan desainer yang tidak manusiawi? Itu gimana ya? Sebenarnya ya mau mendingan langsung bahasanya konfrontasi berat banget. Maksudnya langsung dikomunikasiin aja sih. Soalnya ini namanya desainer kan manusia, developer juga manusia kan. Jadi ada pentingnya kita harus komunikasi aja sih kalau misalnya ada problem di technical nih, atau mungkin dari kita sebagai user juga ini desainnya jelek ya, tinggal bilang aja gitu. Nanti biar bisa bareng-bareng nyari titik tengah gitu, yang tidak memberatkan desainer tapi tidak memberatkan developer juga. benar-benar.
Oke. Ya itu sih, emang gue juga pernah berhadapan. Gue sebagai desainer pun pernah ngomong bahwa ada desainer yang nggak manusiawi gitu sama timnya ya. Sama timnya misalnya kayak kita udah ngedesain sama-sama itu berlima, tiba-tiba ada desainer yang beda kodratnya lah, bener tadi kayak kita nggak sesuai sama rule yang kita buat atau mungkin alasannya yang spesifik kayak gitu, itu nggak manusiawi juga gitu. Sama lah gitu. Ada yang kayak gitu juga sih. Ada komentar lagi nggak nih tentang ini? Cukup sih yang itu. Cukup ya. Kalau gua apa ya, nggak tahu sih bener sih, ini kayak hamburgernya nggak umum banget. Terus ini mungkin filter kali ya, search di samping search jobnya. Terus ini shadow di popular job, di shadownya ini semuanya ini agak kurang smooth sih bahkan buatan gue. Nggak, kalau di HP itu mungkin nggak kelihatan itu shadownya. Pas digeser tuh nggak enak lah pokoknya kelihatannya itu. Terus ini itu aja sih paling sih yang harus diperbaiki, masalah shadow lagi bener sama ini Fitmore. Oke sih, mungkin satu lagi ya, slot satu nih kita cari dulu. Bentar ya. Bisa ke nomor 14. Mumpung ada desainernya di sini. Gerebek desainer gitu namanya. Oh bagus nih warnanya. Gimana Fadli komentarnya? Udah senyum-senyum aja nih. Ini desainnya kayak aku banget gitu, bukan untuk orang lain banget lah. Gimana tuh, bukan orang lain banget tuh. Jadi kayak mungkin lebih ngedesain karena mungkin nggak tahu ya apakah karena suka warna ungu gitu kan, jadi kayak hampir semuanya tuh ungu semua gitu. Oke. Cuma kan ya nggak tahu base-nya kayak apakah semua user bisa menerima hal ini gitu kan. Sekilas dari desain warnanya sih. Cuma kalau misalnya dari sisi lain mungkin bagian ini ya kayak yang car ini kan jauh banget gitu. Iya. Dia kayak kalau misalnya kayak gini kan dia nggak noticeable kalau itu tuh bisa di drag kan, di scroll gitu, scroll. Sama juga ada penambahan kayak dari komentar-komentar sebelumnya juga aku juga setuju sih kayak yang bulatan-bulatan ini kan estetikanya aku masih belum paham gitu. Mungkin ada pendekatan lain gitu, mungkin yang bagian proses ini bisa diisi apa kayak gitu kan. Atau mungkin konten yang lebih penting mungkin ada kayak location-nya gitu atau ini kan ini company-nya apa gitu. Kan dia mungkin grouping-nya berdasarkan kategori sih. Dengan ini kan dia kayak 3 job opportunity yang di dalamnya bakal ada company-company tertentu gitu. Jadi harusnya ini mungkin lebih ke recent kategori gitu. Oke. Gitu. Terus ke konten ya berarti itu. Iya. Itu. Ada lagi nggak? Sama yang bagian detailnya ini. Bagian detailnya ini kan kayak seperti pindah step antara description sama company itu kayak dia jadi kayak kalau misalnya kita di real waktu app-nya udah live itu jadi seret-seret gimana gitu. Jadi kayak waktu diklik yang ini muncul tarik ke bawah kontennya. Dia mending warnanya aja yang diganti. Jadi height-nya tetap samain aja gitu. Oke. Karena udah notice juga kan orang bawah yang diklik di tab itu bawah itu udah description gitu berdasarkan warnanya. Yang aktif itu siapa gitu. Nggak umum juga sih ya ini. Soalnya ya maksudnya gue main ngeliat detail job itu masih harus pindah-pindah gitu ya. Itu cost juga sih maksudnya. Oke. Oke. Gimana Bang Danu? Udah ketawa-ketawa aja nih dari tadi nih. Dari mana dulu ya? Dari technical dulu deh. Technical. Ini kan background-nya kalau diperhatiin gradient. Background. Itu ada 2 possibility.
antara di generate, di coding gradiennya pakai math atau pakai gambar. Kalau pakai math, aku nggak tahu ini berapa warna sampel gradiennya. Itu bisa berat bisa nggak, tergantung resolusi si HP-nya. Kalau makin gede biasanya makin berat. Sayang kan cuma buat background doang. Cara kedua tuh literally pakai PNG ditempel di belakang. Tapi problemnya kalau HP-nya gede, HP sekarang gede-gede, itu kayak bakal kelihatan pixelated lah. Itu kalau technical. Terus untuk app bar-nya yang di bawah, ini sebenarnya gimana ya? Possible. Cuman gak umum aja sih. Terus ini gue nggak nangkep sih. Ini home-nya, ini home-nya kayak gini karena kebetulan dia yang aktif atau cuman home-nya doang yang stylenya kayak gini di tengah. Soalnya ada juga kan yang desainnya home-nya yang kayak gitu sendirian di tengah. Cuman ini nggak ada aktif ya konteksnya. Kalau ini aktif bisa sih. Cuman nanti bakal aneh kalau misalnya profil di select. Jadi aneh aja sih kelihatannya. Oke. Lagi Terus banyak ini nih. Kalau untuk maaf. Terus kalau untuk UX ini Seymour-nya kan ada shadow-nya nih. Mungkin maksudnya buat ini kan, buat ngasih emphasis. Tapi problemnya jadi nggak readable buat mata-mata yang kayak gue. Jadi mungkin nih kayak tips aja sih. Kalau ngedesain, biasanya gue sama temen gue yang desainer kalau ngedesain tuh coba sambil desain sekali-sekali di zoom out. Masih kelihatan nggak sih konteksnya? Atau masih kebaca nggak sih? Kayak gini aja. Ya. Kalau ada shadow-nya kan dia lebih susah dibaca. Iya. Ya itu sesuai juga sih ketika lu jarak HP sama mata lu kan nggak mungkin deket terus kan. Iya. Coba lu bayangin kalau misalnya lagi di mana gitu ada cahaya matahari lah atau apalah. Kalau kepikiran jauh sampai sana ya nggak kelihatan sih gini ya. Ya itu kalau misalnya lu mau tahu edge case-nya gitu. Ya. Lagi kan itu kalau di jari kekecilan ya tuh kayak. Ya kekecilan ya. Kecilan juga sih beberapa font. Terus ini, gue apa sih ini namanya? Toggle button yang description sama company. Ya ini. Itu Gitu. Biasanya yang di tengahnya, border yang di tengah antara description sama company-nya itu nggak ada radiusnya sih. Kenapa nggak ada radiusnya? Ini sih, nanti ketika transisi ke company, itu animasinya biar nggak bingung aja sih. Nah itu gimana sih? Kalau pakai animasi, apakah nanti si radiusnya tiba-tiba jadi flat atau gimana? Itu biar nggak bingung. Mungkin bergeser dia nulisnya. Ya mungkin bisa geser. Paling itu aja sih. Aja ya. Oke. Kalau dari gue banyak sih kalau dari gue nih sebenarnya. Oh iya lagi. Satu lagi. Gimana? Tinggalan. Ini kan ada profil di app bar. Terus ada avatar di kanan atas. Nah itu sama-sama ke profil atau gimana? Ini kayaknya friends kali ya. Ya udah lah kita anggap itu lah. Oh, oke. Udah sih itu aja. Kalau dari gua ya biasa sih, ini kayak dari desain jam yang minggu kemarin muncul lagi nih. Ini apa? Platform knowledge-nya ya at least kalau misalnya ini yang sesuai sama ini aja sih, sesuai sama material atau enggak ya human interface guideline gitu. Ada hal-hal yang nggak umum gitu ibaratnya di sini. Mungkin ini Seymour-nya kan ada shadow-nya nih kalau bisa diperhatiin nih. Ini agak susah nih si typografinya jadi kehalangan sama shadow kayak gitu sih. Terus ya ini si cut-nya juga kalau bisa ini kelihatan lah ini nggak tahu ini efeknya kayak gimana, mungkin desainernya di scroll itu kayak ada efek, tahu iTunes yang zaman dulu nggak sih yang album itu yang jadi yang pilihan terakhir itu mungkin jadi gede kayak gitu kan. Terus ya ini lagi nih konteksnya kayak ada ini gue nggak tahu ini apa, ada icon si yang kata Danu tadi profil, mungkin bisa ditambah teksnya ini friends atau apa gitu di sini, atau mungkin nanti pas diklik aktifnya mungkin ada tulisannya ya kayak gitu, gue juga nggak tahu sih. Nah ini yang tadi yang Fadli langsung ngomong ini benar banget, ini nambah pos banget
terutama di desainnya. Kayak mungkin dari description ke company, itu juga mungkin description, nanti kalau descriptionnya cuma dikit itu gimana gitu. Terus company ini isinya bakal apa aja sih? Apakah itu company itu informasi yang penting nggak sih buat kita sebagai job hunter gitu, untuk melihat itu di awal kayak gitu sih. Makanya kalau misalnya kalian lihat di LinkedIn atau mungkin di Indeed itu company itu paling bawah gitu, atau mungkin bukan di hide. Sama ya bener sih, kayak warnanya ini terlalu, mungkin banyak suka ungu kali ya. Nggak masalah sih, tapi ya warnanya mungkin bisa lebih smooth lagi kayak gitu. Ada lagi bapak-bapak yang mau dikomentarin? Enggak sih. Udah. Saya takut bias saya karena saya ungu fan club. Oh ya, ungu fan club ya. Oke. Bisa ke slot 2 bapak-bapak? Waduh, pindah nih. Pindah dulu. Saya tungguin. Slot 2 nomor berapa, Om? Bentar ya. Screen-nya belum berpindah. Mungkin bisa milih dari Danu atau Fadli. Boleh milih juga gitu. Mungkin ada yang mau dikomen biar nggak gue mulu kan. Ada nggak? Kalau nggak dari gue lagi. Bentar. Sok aja dah, sok aja. Aja ya. Oke. Kita ke nomor 10 aja. 10. Gimana nih, Fadli? Komen. Yoi. Nomor, oh iya. Oh tadi udah dihapus ya itu. Tadi ada itu sih. Tadi sebelumnya ada voice search sih. Oh. Anjir dia diinget-inget dong. langsung dihapus. Soalnya kan kayak menurutku di app ini voice search itu kan bakal nambah effort lebih untuk achieve itu kan. Yeah. Dan menurutku ya nggak terlalu worth it lah untuk aplikasi yang kayak gini gitu loh. Karena kita kan ya udah jelas bahwa yang bakal dicari itu apa. Kecuali kalau misalnya kayak memang Google Voice untuk yang sehari-hari atau kayak gimana kan itu mungkin lebih jelas konteksnya. Cuma kalau ini kayak mungkin kurang urgent lah, kurang perlu untuk ditambahin voice search gitu. Cuma ini udah dihapus gitu. tadi ada ya? Tadi ada. Kalau nggak? Gak inget tuh. Jarang diinget-inget coba. Terus kalau misalnya dari sisi desain sih baik lagi ke sebelum-sebelumnya sih, maksudnya ini masih possible banget untuk diimplement, nggak ada yang aneh-aneh. Nah ini masih aman sih yang dari sisi kayak kategori ini kan dia udah jelas banget user bahwa itu bisa di scroll ke samping gitu. Nah cuma mungkin dari kategori ini kan kategori kan ya. Detail, maksudnya kategori misalnya apakah kategorinya cuma di limit segitu aja ataukah bisa kayak yang sebelumnya kan mungkin ada kategori yang lebih banyak sih, all kategori gitu loh. Kalau ini kan UX designer, front end developer, UX research yang di halaman utama itu kan apakah segitu aja atau gimana? Cuma nggak tahu apakah di menu hamburger ini bakal bisa itu kan, aku kurang tahu. Cari aman memang di hamburger nih semuanya. Karena nggak ada yang tahu. Semua kritiknya nih di hamburger jangan. Udah sih, kalau di sini kan juga bisa dilihat bahwa kayak yang ke bookmark yang mana. Ya. Ini aman sih dari sisi engineer, aman sih, masih bagus-bagus aja. Gimana Mas Danu komentarnya? Kalau aku kurang lebih sama, kayaknya aman-aman. Cuman paling di job detailsnya. Ini kan ada kayak pop up gitu ya. Kayak ala-ala One UI. Nah, biasanya kan pop up ini dari bawah. Nah, tapi apa sih backgroundnya kan nggak berubah biasanya. Iya. Misalnya, nah
ini aku nggak tahu, ini kenapa tiba-tiba berubah jadi kayak judulnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan tuh judulnya ini berubahnya kapan gitu? Apakah tiba-tiba jadi warna jadi hitam terus ada teks logonya kah atau gimana? Atau sebenarnya ini bukan pop up, ini sebenarnya pindah ke screen baru yang kebetulan desainnya mirip pop up gitu. Nah iya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya ada desainernya di sini lagi nonton bisa ngasih pembelaan sih. Kita ada Klarifikasi. sesi Kita ada baru. klarifikasi. Kalau mungkin ada gitu Mas, siapa nih Mbak Nadia ada di sini mungkin bisa ngasih. Kalian latihan sama berantem sama engineer. Ya, mungkin ada yang mau latihan gitu nanti sama engineer-nya gitu. Nah, kita sediain panggung lah ibaratnya. Gimana lanjut lagi dulu. Tapi di luar dari itu kayaknya kata ini oh iya berarti sectionnya dibagi harus mencet tombol ini ya berarti klik opportunities-nya ini muncul opportunities-nya. Possible tapi nggak tahu sih ini UX-nya bagus apa nggak, cuman nggak konvensional doang. Mungkin Tirzen yang lebih paham. Tuh Mas konvensional. Latihan berantem sama Dev. Jadi aku nggak tahu ini UX-nya bagus apa nggak, cuman nggak konvensional aja sih. Iya. Jarang banget. Kalau ngodingnya lumayan nggak sih kayak gitu? Kayaknya ada pecah gitu, terus nambahin page lagi. Enggak sih, kayaknya enggak. Kayaknya aman sih itu. Kayaknya aman sih. Kalau sama satu page mending mana tuh? 3 atau 1 page? Kalau lebih gampang ya gampang satu page sekalian sih. Yang ngoding soalnya tinggal kopas. Kayak gitu kan. Tinggal. Oke. Kalau dari segi UX sih yang tadi yang ini nih, yang job desk ini nggak banget sih kalau 3 gini. Gue agak ngerti juga alasannya kenapa 3. Nanti kan siapa tahu mbaknya ini nge-apply langsung apply now nih, nggak lihat opportunities atau qualification kan bisa. Kayaknya mending langsung baca aja gitu, baca semuanya sampai awal sampai akhir kayak gitu. Sama ini nih nggak tahu sih kalau buat eksplorasi oke banget sih ini yang namanya title ada logonya terus jadi one UI gitu. Tapi kalau misalnya untuk produk gue agak kurang nih, kalau gede banget soalnya tuh si title sama logonya itu makan screen banget gitu. Gue nggak tahu juga itu nanti di scroll ini apakah ada apa gitu di sini kan, lagi ngetren juga kayak gini nih. Ya gitu sih, tapi ya overall udah clean lah kalau dari gue. Sama fontnya udah bagus, terus ini fontnya apa sih? Fontnya Inter ya, selamat Mbak ini termasuk orang-orang yang di jalan yang benar lah intinya. Ini udah berapa desain jam rata-rata pakai Poppins misalnya kan. Ini pakai font apa ya? Poppins, Inter ya ini. Inter. Oh baru tahu aku. Oh Mbak desainernya baru join tuh. Oh. Ya. Oke. Tapi ya overall oke sih. Mungkin Mbak Nadia mau nambahin silakan. Ada pembelaan apa gitu? Lalu kan baru join. Baru join. Gimana ngebela kan belum dengar Pak. Aduh maaf ya katanya baru join ya. Ya intinya overall udah bagus sih desainnya. Cuma paling yang di bagian sini doang ya tadi ya kita kritiknya di bagian job detailsnya ini. Komponen job card home gimana tadi? Sama ini. Enak sama atau beda? Sama apa? Job card di home, job card di home sama search. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana itu? Lala kan jadi yang bingung. Gimana maksudnya? Oh mungkin yang ini kategori ini ya kayaknya. Kategori sama search itu loh digabung atau gimana? Gimana? Oh iya ini ada ini kan. Ada kategori ini kali ya. Ada kategori ini tuh recommended sama recent jobnya sesuai kategori. Maksudnya kayak gitu kali ya. Bisa jadi. Aku ngiranya itu bahwa itu kayak kategori job yang ada di app ini sih. Nah, kalau pakai itu ini mendeskripsikan yang recommended atau gimana gitu. Cuma kayak ini tuh yang bawahnya oh iya berarti
berarti ini ya UX designer tuh waktu diklik muncul ini ya gitu. Ya, nangkepnya gitu sih. Mbaknya mungkin bisa jelasin gitu. Klarifikasi. Klarifikasi gitu. Boleh kita open ya sekarang. Oke, mungkin kita next aja lah ya. Ke nomor 1 ya, bentar. Kita nomor 9. Gimana nih, Mas Fadli berarti nih? Oke, dari aku dulu ya. Yoi. Pertama itu di bagian yang description sama qualification itu loh. Iya. Yeah. Nah, di sini kan ada kayak apa ya? Ada shape persegi panjang. Yang ada 2 itu loh, yang di bawah description sama qualification. Kursor aku kelihatan nggak yang di sini? Kelihatan. Nah, ini apakah ini menandakan description? Ini ntar qualification jadi ini. Kayak double effort gitu ya. Iya, ya udah jelas aja sih, kayak misalnya description yang saya hijau, dia bakal aktif, ntar qualification ya ntar waktu diklik jadi hijau gitu. Jadi nggak perlu tambahin yang penjelas ini sih. Oke. Nah, itu kurang perlu lah yang bagian itu. Terus yang di screen selanjutnya, nah ini jadi di job kategoris ini, jadi menurutku mending di 1 row aja gitu. Ini kan bakal banyak kan. Nah, kalau misalnya jadi 2 row kayak gini, kalau misalnya 2 row bisa jadi scrollnya panjang atau bakal banyak job kategoris yang di sini. Nah, yang cuma waktu diklik see all, taunya cuma misalnya nambah 2 atau 3. Nah, itu kan kayak sebenarnya nambah screen, bahkan ya mungkin ntar ujung-ujungnya jadi kayak waktu see all, ntar muncul kayak gini lagi, di bawahnya ada ini lagi gitu loh, ada job item lagi. Nah, jadi mending ya mungkin bisa dijadiin 1 row, atau waktu misalnya klik see all ini mungkin lebih ke pop up aja gitu, mungkin bisa lebih itu, atau ini maksudnya pengen ke suatu halaman detail gitu. Aku kurang tahu juga sih yang ini bakal ngarahnya kayak mana. Cuma ya menurutku betternya dijadiin 1 row aja sih, jadi nggak banyak banget yang kategori yang ditampilkan di sini gitu. Oke. Sip. Nah, terus kalau bagian lainnya ya masih aman-aman. Cuma yang ini, yang di sebelah search ini apa ya? Yang menu burger ini itu masih jadi misteri juga sih. Itu konteksnya masih misteri di dalamnya. Ya, Mas Aris gimana nih, Mas Aris? Ada nggak orang ini? Bisa klarifikasi lah. Hamburger lagi. Ya, kalau yang ini kan kayak welcome screen ya biasanya. Iya, welcome. Welcome screen kan biasanya sekali doang kan waktu install aplikasinya kan. Ya nggak mungkin kan, setiap aplikasi harus muncul ini lagi. Selin banget. Udah. Gimana Nu? Kalau aku, ini ada inovasi. Inovasi apa? Avatarnya di kiri. Ini gue nggak tahu ini bener apa enggak ya. Tapi tau gue alasan avatar itu di kanan karena lebih gampang di-reach sama jempol. Kalau nggak salah. Ya pasti yang kanan gampang di-reach lah. Terus apa lagi? Ini sih Pak, detail. Ini mirip tadi sih. Ini kan bentuknya kayak mirip pop-up One UI. Mirip. Tapi ini juga sama lagi, harus diklik qualification-nya. Itu maksudnya One UI Samsung. Iya, Samsung. Ini kayaknya temenan sama yang tadi deh. Nah, ini aku nggak tahu apakah ini detailnya itu screen yang berbeda, atau ini tuh memang beneran pop-up, terus ada logo, tiba-tiba ada muncul icon Lazada-nya. Kayaknya screen berbeda ya. Mungkin desainernya bisa ngasih dulu klarifikasi gitu kan. Mungkin sama yang tadi juga sih, mungkin ini aja sih. Nggak konvensional aja sih, pakai rounded corner bukan untuk non pop-up. Non pop-up. Itu kenapa, No? Karena kelihatannya kayak pop-up kalau di mobile. Ya. Kelihatannya kayak pop-up. Makanya nggak banyak sih.
Ada aja sih, tapi nggak banyak sih app yang kalau diperhatiin yang bukan pop-up-nya pakai rounded. Kecuali memang kayak card kan. Kalau card kan memang semuanya kelihatan. Mungkin kayak Gojek gitu kan, terinspirasi Gojek semua ini kan. Soalnya, oh ya ini sebenarnya ada sih alasannya. Kenapa kelihatan kayak pop-up? Soalnya HP kebanyakan orang itu kotak sempurna, nggak rounded kayak gini. Kayak frame ini kan rounded Iya. frame-nya. Jadi kan kalau bawahnya itu rata, terus atasnya rounded, seolah-olah kayak naik ke atas kan. Iya. Nah, itu sih kalau dari desain. Tapi ya paling semuanya sisanya sama kayak tadi. Tapi possible sih. Possible lah ya, possible. Yang paling yang ngeselin kayak dekorasi-dekorasi kayak yang titik-titik ini. Itu Kenapa ngeselin tapi tapi easy sih. ini gimana? Soalnya ini kan gambar. Terus Ah, kayak logo ini gambar kan. Itu harus nyatu, harus nimpa kan. Gambarnya nimpa gambar. Itu rada ngeselin sih, tapi nggak ngeselin. tapi ya masih bisa lah. Masih Masih Apakah bisa. semua job item itu belakangnya kayak gitu gimana? Punten. Jahat banget aja. Dinamis gitu, pindah posisinya ntar ganti-ganti gitu. Keselin ya. Itu gue resign sih. Kalau nggak diganti gue resign sih. Ya, ya sih, benar. Setuju. Ya, ini job kategorisnya bener. Udah ada lagi dong? Kayaknya itu aja sih. Sisanya mirip aja. Kayak gini. Oke. Oke, berarti ya kalau jadi desainer tuh harus kayak gimana sih? Yang sesuai sama dev gitu. Interface sedikit lah. Kalian tuh kayak tipikal desainer yang enak kerja bareng itu kayak gimana sih? Mungkin ini sih. Kalau dev kan itu apa ya istilahnya? Sangat berpanutan sama dokumentasi. Iya. Meskipun kita nggak ikut ngedesain. Jadi mungkin ini sih. Samain dulu apa sih patokannya samain. Misalnya kalau sama-sama mau ikut human interface. Ya, human interface ya. Iya, human interface guideline. Human interface guideline ya sama-sama harus baca human interface guideline. Biar ngobrolnya nyambung. Nah, ini tips buat di engineer, di developer juga sih. Kalau misal di sini ada yang kalian jadi developer, harus baca bacaannya desain juga gitu. Guideline-nya mereka apa sih? Biar kita kritiknya juga apa sih sesuai gitu. Tapi desainer juga harus kalau bisa ngikut guideline yang dipakai gitu. Kalau mau pakai material ya benar-benar baca material. Oke. Balik lagi ke guideline. Oke. Kalau lu gimana, Dik? Tipikal lo yang seneng lah menjadi desainer kayak gimana tuh desainernya? Ya kurang lebih sama sih, jadi kayak mending jadi kalau desainnya ngedesain ya harus ada guideline yang dipilih gitu. Ya setidaknya guideline itu kan pasti udah pernah diimplement gitu. Iya. Nah, jadi kayak jangan misalnya ya is okay lah kalau misalnya mau improve, cuma jangan kayak menemukan guideline baru yang belum pernah dicoba gitu. Nah, jadi kita bingung juga gitu. Implement guideline baru kan misalnya. Padli interface guideline gitu. Padli interface guideline. Oke. Ya intinya bener sih kayak ikutin guideline. Terus juga jangan nganggap dev atau mungkin dev itu musuh desainer lah kalau saran gue tuh. Ya kita tuh satu tim gitu kan kerjanya tuh untuk membuat produk yang bagus gitu. Namanya temen sekali dua kali berantem itu biasa lah. Iya, maksudnya jangan masa setiap yang masukan dari dev nggak diterima gitu misalnya apa nih penghinaan misalnya kan ada yang kayak gitu kan misalnya, ya, tapi ini sih balik lagi dev yang bagus juga biasanya nerima argumen desainer, jadi jangan takut berargumen juga. Nah ya itu jarang-jarang kayak gini kan biar nggak ada kubu-kubuan lagi sih maksud desain jam ngundang dev ini. Oke, kayaknya slot 2 udah sih. Ada yang mau di review nggak nih? Dari Danu apa Fadli gitu di slot 2. Kamu nggak? Oke. Kalau nggak gue mungkin lagi nih. Udah sih kalau yang bagian ini. Deh. Oke. Slot 2. Ntar ya.
Oh, itu ada showcase-nya ya, bisa dilihat tuh. Slot mana? Slot 2 yang tadi. Ya, slot 2 yang tadi tuh showcase-nya mantep juga nih. Open Sun. Kita ke slot 5. Jauh banget tiba-tiba slot 5. Bambang. Ya, harus diacak-acak. Slot 5 sekarang. Ntar mbak operatornya masih loading gitu. Aduh. Providernya nih. Ya, kita ngelek ya? Ngelek nggak sih? Ngelek nggak? Ngelek aku. Bisa di close dulu slot 1, slot 2. Oh iya. Beli laptop baru lah. Anjay. Apa mau di slot 2 dulu aja nih sebelum kita pindah nih? Ya udah pindah. Bebas. Udah balik slot lagi 5. gua. Soalnya masih nunggu Mbak Nisanya nih. Apa mau Oh, ngobrol dulu? Ke slot 2 gitu. Slot 2 dulu aja. Kalau sekarang masih itu nggak sih? Masih banyak yang kalau dulu tuh biasanya pakai Roboto, Popins, terus Open Source itu masih kayak gitu nggak sih? Masih sering nggak sih? Masih sering banget. Masih sering banget sih, masih. Popins ini, populasi Popins ini udah 90% lah, gue jamin lah. Gue ngeliat Popins tuh kayak ngeliat Bootstrap. Kemana-mana liatnya itu lagi. Itu lagi gitu. Tapi ya ini sih selera itu. Gue tahu sih itu alasannya pakai Popins tuh. Kayak dulu ada desainernya Paper Pillar, tahu kan? Slot 2 lagi nih BTW. Slot 5 sih, cuman nungguin Nisa. Udah dulu. Banget Mbak Operator. Mbak Operatornya masih nunggu internet. Kita slot 2 dulu aja kali ya? Iya, boleh. Slot 2 dulu aja. Oke. Boleh. Kita ke slot 2 nomor. Ada yang mau pilih nggak nih? Apa ya? Bentar aku. Ini tempatku listriknya meledak, bateraiku mau habis, aku pindah ke HP. Sedih banget. Itu gede banget dari meledaknya. Gue nggak inget soalnya. Atau mungkin ada yang mau request? Dua-dua katanya. Oh, dua-dua. Kita mau jual, gue beli. Jual, gue beli. Sikat. Kata Jerembat. 1 Kak katanya. Sekali. Dua-dua apa 1 nih? Kayak lelang ya. Ntar ya. Gue bandingin dulu. Siapa yang lebih butuh? Dua-dua apa 1 nih? Siapa yang lebih butuh? Jahat banget. Siapa yang lebih butuh? Waduh. Waduh. Gimana Jan? Gimana Nu? Satu dulu. Satu dulu ya, ijo-ijo. Argumennya ladies first lagi. Ladies first. Mbak siapa nih? Mbak Aulia kalau misalnya mau ikut open mic, silakan. Kalau mau ngasih pembelaan atau apa. Mau tanya dulu, ini mbaknya desainer Tokopedia atau bukan? Nah, kita tanya dulu deh. Halo Mbak, bisa buka nggak mic-nya? Halo, iya Mas. Nah, gitu dong. Mbaknya desainer Tokopedia atau cuman lagi pengen buat fitur tuh untuk Tokopedia? Kebetulan lagi intern sih di Tokped. Oh, lagi intern. Aduh, nggak boleh kepleset. Cuman bukan UI UX-nya. Oh, bukan UX. Backend. Iya. Oh, backend. Internnya apa Mbak di Tokped-nya? Bisnis akuisisi. Oh, business acquisition. Oke. Sok Nu. Dari orang Tokpednya langsung. Ini pagination. Yang alasan gue mau review ini dulu itu literally pagination-nya. Pagination ini sama pagination buat web umumnya. Kenapa buat web? Karena jempol orang tuh gede. Dan ini kalau di zoom itu kecil banget kan kelihatan. Bayangin kalau megang HP harus mencet itu gitu. Bagi orang-orang yang jempolnya besar, saya triggered.
Enggak, Sulit. bukan buat jempol godong sih, tapi majority kayaknya sulit. Terus ini pop-up-nya ini dari teknikal sih. Ketika ini pop-up nih kan ngeblur nih. Nah, itu gimana, Nu? Itu itu susah banget ngeblurin background doang. Kalaupun possible kayaknya rada berat. Jadi ya jangan banyak-banyak ngeblur lah intinya. Pelajaran hari ini. Oke. Ngeblur itu berat soalnya. Kalau bukan untuk desktop ya. Kalau untuk mobile itu lumayan berat. Kalau desktop kan ya bodo amat. Biasanya udah pada sanggup. Terus ini ada apa ini? N. Nah, ini apa, seru. Mbak? Ini Gimana, Mbak? more-nya buat apa? Ada apa di more-nya? Ada apa ini di more? Bisa delete gitu? Ini kan enak nih kita nih. Di delete atau diedit? Biasanya more itu kan buat ini, action yang lain. Tapi Iya, aku nggak kepikiran. Aku nggak kepikiran action lain ketika ngelihat produk detail. Apakah bisa ngedelete job postingnya? Nah, itu gimana, Mbak? Ada tanggapan nggak, Mbak? Terus ini juga nggak ada hamburger menu, tapi ada more juga. Mbaknya mau ngomong. Oh sorry. Gimana? Maaf. Gimana ini? Yang tadi nih yang more nih. Kalau yang more tuh maksudnya buat ada yang pilihan stay sama lanjut ke websitenya langsung gitu. Tapi kayak Lanjut ke websitenya. iya, tapi kayaknya emang ini sih belum mateng banget gitu kenapa ada more. Karena emang ngikutin referensi dari Dribble gitu kayak rata-rata ada gitunya jadi gitu. I see. Iya. Oke. Lanjut tuh. Apa ya? Si detailnya kekecilan sama tombol apply-nya. Dan satu lagi sih, kenapa harus ada tombol? Kan nanti ngeklik langsung ke detail. Dan nanti apply-nya juga. Terus ini sih, jadi ini meskipun lebih easy ya, kayak langsung apply klik gitu. Tapi itu kayaknya harus dicegah deh untuk kasus ini ya, untuk kasus job vacancy. Soalnya kan usernya harus baca dulu detailnya, jangan langsung apply. Makanya kayaknya jangan bisa langsung apply deh untuk kasus ini. Itu Mbak. Baik Mas. Yang banyak Mas. Itu kalau dari saya. Tanya dulu. Mbaknya ini udah sering nih UI UX yang desain. Mulainya dari bulan Juni sih Mas. Oke, ikut baru banget. desain baru banget sih. Tapi udah lumayan sih Mak, kalau dari segi stylenya udah oke banget sih. Cuman ya mungkin case-case-nya tadi ya belum ini ya, belum terlalu paham lah tentang case-case-nya. Ya oke sih. Tapi ya kalau dari aku sebagai desainer ini udah lumayan sih kalau dari UI-nya. Terus sesuai sama si guideline Tokped-nya. Sama paling yang kurang tadi ya sama kayak Danu sih, kayak si details, ini kekecilan. Terus juga yang blur ini kalau misalnya nggak perlu banget, nggak usah blur lah. Misalnya itu agak sulit juga di dev-nya, sama berat juga sih di aplikasi. Pagination-nya udah, ya pagination ini masalah yang tadi sih, kayak itu masalah kebiasaan lah nanti lah. Kalau sering desain web sama mobile itu pasti tahu lah bedanya. Pernah ngedesain web nggak Mbak sebelumnya? Pernah tapi sekali Mas. Oke. Iya. Overall udah oke sih ini sih. Gitu sih Mbak. Semangat Mbak, jangan pundung lah. Tambah seneng. Oh iya Mas, mau nanya boleh nggak yang bagian? Boleh. Yang bagian atas yang my vacancy. Yang mana tuh? Yang ini. Yang judulnya. Iya, yang ada logonya juga. Itu tuh enaknya kayak gimana ya layoutnya? Apa udah bener kayak gitu? Soalnya kayak rata kiri enggak, rata tengah juga enggak gitu. Gimana Nu? Ada komentar nggak Nu? Kalau menurut gue udah enak-enak aja sih kayaknya. Enak. Marginnya kayaknya paling hashtagnya kecilin dikit sih, kan yang pentingnya my vacancy. Tapi kayaknya enak-enak aja sih. Baca kiri ke kanan. Kalau dari kita ya bagus aja sih.
Oke Mbak, gitu. Makasih Mbak udah ikut Design Jam. Semoga bisa terus belajar lah. Jangan kapok-kapok. Ya buat Tokopedia kalau mau collab bisa lah sama Design Jam. Sumet gitu ya. Oh iya Mas, boleh tanya sekali lagi nggak yang buat Boleh. Yang mana Mbak? Yang bagian blur-nya kira-kira digantinya ganti apa ya Mas? Atau dibuat full screen yang bawah ini digeser ke atas gitu? Paling gampang sini aja sih, dikasih semi transparan hitam aja di overlay. Ya, overlay hitam aja cukup. Kalau mau pop up tuh ya, gitu. Tapi sebelumnya udah kerja sama developer nggak, Mbak? Belum Mas. Nah, collaboration kayak gini belum pernah ya? Itu sih. Nah ini kalau kita kerja sama dev tuh kayak gini nanti. Misalnya dari dev ini kurang nih flow-nya nih, atau mungkin ada yang ini sama desainer lain pun juga nanti ada komen. Kayak gitu sih gambarannya kalau Mbak nanti jadi UI UX designer. Gitu. Jangan kapok lah jadi UX. Seharian berantem sama dev. Thank you Mbak Ulia. Terima kasih juga Mas. Gitu. Oke, buat teman-teman yang open mic aja. Nanti kita ajak ngobrol di sini. Oh, ini Fadlinya masih ini ya, masih Danger. ada masalah. Ternyata. Kita lanjut aja apa namanya? Ke slot berapa nih? Padahal nih slot 5 nih nungguin Fadli saya itu nih. Tadi ada yang dua itu mau disikat nggak? Oh, yang dua dulu kali ya, terakhir. Ya, sikat. Ini aku mungkin dari itu aja ya, dari HP aja, soalnya laptopku terus baterai di sini nggak tahu meledak di bunyi. Serem banget aja. Headsetku juga rusak. Itu. Terakhiran dua nih di slot 2 ada orangnya nggak sih? Ada orangnya tadi yang mau mana nih orangnya? Bisa open mic nih. Mas Rahadian nih. Ada orangnya ada. Rame. Silahkan. Rame nih. Let's go. Gimana Dli? Ini halo. Udah bisa nih. Kelihatan nggak? Halo. Dengar nggak? Kedengeran. Ini sekilas aku ngelihat kayak itu ya. Kayak karena ada banyak gambar gitu kan. Jadi kayak aku ngelihatnya reservasi hotel loh atau Iya. terlalu banyak itu sih ilustrasinya sih menurutku. Untuk sekilas ya itu. Sekilas dari depan tadi ya. Karena kan kebanyakan kan kalau misalnya kita kayak nyari kos atau nyari penginapan kan biasanya UI-nya kayak gini kan. Yang penting gambar ya. Iya. Terus bagian mana lagi? Coba ke samping dong. Sorry. Ini 2 lah ya. Nih. Nah itu jobs for you itu apa ya? Yang di kanannya tuh. Kan yang di atasnya search sama filter tuh. Nah, kalau ini misalkan yang diklik itu nanti dia jadi tampilan yang kayak dari kotak-kotak gitu ya, tile jadi tile kayak gitu ya. Ini kan list kan ya? Nah ya, list atau Oke. Dapat. Aku nggak tahu sih, pernah lihat cuma aku lupa apakah biasanya ditaruh label di sana atau enggak tuh aku lupa sih. Jadi kayak penjelas bahwa itu untuk ganti visualnya. Cuma jarang sih aku lihat yang kayak gitu. Cuma ada pernah sih. Dan mungkin bakal kedepannya banyak digunain sih mungkin. Terus itu review gimana ya maksudnya? Apakah kita boleh nge-review perusahaan gitu? Nah, kita udah kerja di situ gitu. Misalkan ada orang yang apply dari aplikasi ini, terus nanti reviewnya kalau misalkan keterima di sini, dia reviewnya di situ, Mas. Mungkin aku belum menemukan use case kayak gitu sih waktu nyari job tuh, bahwa di sana ada kayak kita ada fitur untuk mereview suatu perusahaan itu. Mungkin belum pernah ketemu sih, aku nggak tahu sih. Apakah ada di Jobstreet? Ada ya? Ada. Lupa saya juga.
Oke. warna hijau itu. Cuma Ada kayak aneh aja sih aku menurutku. Kalau misalnya kita nge-review suatu perusahaan gitu. perusahaan sendiri lagi. Kalau itu produk kan, kalau misalnya produk kan karena kita consumer kan. Nah, Benar. kalau perusahaan kan bukan sesuatu yang dikonsum. Ya benar. Atau Iya, benar hotel juga sih. bisa. Cuma kayak kalau job aku mungkin jarang nemukannya. Belum pernah. Kalau aku pribadi belum pernah. Iya, benar. Kalau dari sisi engineering, oh ini berarti itu ya? Waktu diklik dia kayak pop up langsung muncul ke atas gitu ya? Kalau misalkan diklik ke description company atau preview sih langsung ganti gitu Mas. Yang di 14 Oktober Jakarta itu langsung ganti dia screen-nya. Bukan nge-pop up ke atas lagi deh. Bentar gimana? Oh ini kan ada jobs for you loh. Misalnya iya, kalau dipencet ya. Oh, jadinya kayak gitu. Bentar ini berarti halaman bentar, ini product manager. Kalau misalnya dilihat ini kan yang screen ketiga kan itu bagian dari halaman yang pertama kan? Ya. Nah, itu bagian yang mana? Apa yang itu ya, yang jobs for you itu ya? Navigation-nya ketika si all itu ntar langsung ke yang di bawah itu Mas. Yang ada icon tas ini itu. Ada di icon di bawah tas itu Mas. Yang di sini kan. Bisa di scroll nggak itu, Rizan? Yang mana? Oh, bagian yang mana ya itu? Nah, yang screen tiga, yang screen ketiga itu triggernya yang mana ya? Jobs for you itu kah atau you have applied kah atau gimana ya? Kalau misalkan bisa diklik sih dari si all gini, yang di sini nanti atau ke yang di bawah ini Mas. Oke. Oke. Gimana? Kalau gue Cikat ini kenapa padding ke bawahnya gede banget ya? Nah itu saya ini Mas ngikutin ke si iPhone tuh ya. Yeah. iPhone 11 kan di bawahnya ada itu navigasinya. Ya. Nanti edit lagi dah. Pokoknya ini space buat navigasi. Iya. Oh, ya udah kalau gitu. Santai gue. Terus ini icon ini tuh buat apa sih? Menu. Yang kotak itu ya? Iya. Atau ngubah layoutnya ke grid? Iya. Ini kalau saat ini sih ke grid nih. Nah kalau misalkan dipencet lagi nanti ke box gitu Mas. Gue nggak tahu sih. Kalau di HP kayaknya kekecilan deh buat grid. Apalagi ini informasinya banyak kan. Apakah ketika di grid cuma muncul gambarnya doang? Grid kayak gini. Atau kayak yang grid kayak ini kali di home kali ya. Mungkin bisa. Oke. Tapi kayaknya tetap kecil sempit gitu sih. Iya. Terus itu gambarnya kekecilan sih. Ya. Masih banyak space yang kosong juga itu. Mungkin kalau nyari logo kali ya. Logo perusahaan kali ya. Nah, iya, aku lebih prefer logo perusahaan sih. Soalnya gini, kalau kerjaannya yang absurd, gimana ya kerjaan yang absurd misalnya? Dokter bedah gimana? Kalau misalnya dokter bedah gitu kan. Jadi harus ditampilin dokter lagi ngebedah gitu. Ya misalnya, ini contoh ekstrim aja sih. Tapi kan nggak ada, kecuali lu punya guideline gitu. Foto seperti apa sih yang harus ditampilin? Tapi kan nambah kerjaan lagi. Sebenarnya sih, gue ini juga sih kayak mau nambahin kayak urgensinya foto di job application itu apa? Gitu sih. Tapi misalnya, ini ikonnya nggak kelihatan sih. Yang ada tanggal, ini kan ada tanggal, ada icon. Karena gambar nggak kelihatan sih. Nggak visible. Iya, terlalu nyari ya. Iya. Paling itu aja sih dari gue. Oke, thank you. Udah. Oke. Kalau gue ini sih kayak tadi kalau misalnya tadi kan kayak si Fadli ngomong
ini paling lihatnya kayak aplikasi booking hotel gitu. Itu balik lagi. Urgensinya nambahin gambar di sini itu apa gitu. Kalau misalnya kalian ekspor gitu. Kalau nextnya buat dev mungkin harus sesuai konteksnya gitu. Kalau buat job application kira-kira yang penting apa? Informasi kah? Terus Iya. benar-benar hal yang memang penting gitu di situ. Kalau misalnya image ini nggak terlalu penting ya nggak usah terlalu mencolok gitu. Penuh Lampu. Terus juga ini performance-nya juga ngaruh gitu. Kalau misalnya ngelot banyak image mungkin Iya juga ya. Si orang yang mau ngeposting job gitu, orang yang mau ngeposting job juga harus nyiapin foto dulu kan, itu agak effort gitu. Nah, mungkin bisa ke perusahaannya aja gitu biar lebih simpel gitu sih Mas kalau dari saya. Tapi overall ya udah clean sih, udah oke. Kalau dari saya, dari teman-teman juga udah oke. Makasih Mas sudah open mic. Ya, thank you Mas. Kritikannya. Oke. Jangan kapok-kapok lah ikut desain jam. Itu harus itulah. Harus membuka hati untuk menerima kritikan pedas. Mantap. Mantap jiwa. Oke, slot 2 udah habis, guys. Kita tutup slot 2. Oh ya. Kita pindah ke slot 5. Oke. Tunggu. Wah, ini yang menarik nih, slot 5 ya. Gue nggak ada front-end developer. Gue menjerit melihat ini. Langsung. Coba dulu nih Fadli. Yang web itu udah belum sih? Nah ini yang web. Ini. Biksur. Tahu dia. Ini ada desainernya ini. Ada nggak sih? Kok kagak bisa? Mas Jody. Wah, ada Mas Jodinya. Halo. Ya Mas. Mbak operatornya kebingungan nih. Halo. Oke. Ya. Mantap nih, ada. Adli ngeliat ini tuh menjerit. Mungkin dari Fadli dulu lah yang dari tadi. Iya, tolong di zoom dong. Aku nggak kelihatan ya. Bisnis. Nah, oke. Nah, tadi aku sekilas ngelihat tuh ini kayak aku terdistraksi banget sama belakangnya tuh loh. Justru kayak agak nganggu penglihatan gitu. Padahal kan yang pengen kita tunjukin itu jobnya kan, jobnya kan, bukan backgroundnya kan. Nah itu jadi kayak lagi baca terdistraksi sama warna-warnanya dan ini app-nya kayak itu sih. Jadi kalau misalnya pernah buka app-nya Microsoft Mail yang di Windows gitu kan, nah itu lebih tipikal kayak gitu. Jadi waktu diklik, nah itu kayak muncul detailnya di samping, kayak email lah. Nah jadi kayak kalau misalnya buka app-nya email Microsoft, nah itu kurang lebih kayak gini. Nah terus bagian yang search-nya, itu kan search keyword kan. Dan waktu kamu klik search keyword, itu kamu pindahin si keyword-nya yang ke samping kan? Yap. Nah, menurutku betternya sih kamu taruh di dalam itu. Nah, jadi di dalam search itu kan karena dia itu bisa dihapus kan di yang centang X itu kan. Yap. Nah, jadi betternya mending ditaruh di dalam itu aja. Jadi multiple search gitu. Nah, cuma ini kan dia berdasarkan keyword. Nah, kalau misalnya aku pengen lebih detail kayak gimana? Gimana tuh Mas maksudnya detail? Misalnya front end developer, misalnya company-nya, sekaligus company-nya. Biasanya kan kalau search itu kan lebih ke keyword-nya termasuk, terus title-nya bisa juga gitu loh. Mungkin based on keyword kan. Atau kalau mungkin kemarin ya desainnya itu sih Mas, benar-benar cepet banget. Jadi keywordnya satu aja gitu. Misalnya mau Apple ya udah nanti dia muncul Apple gitu. Ya sih itu aku nggak sampai ke sana ininya soalnya.
planningnya. Sama terus kan ini kan dia kalau misalnya di waktu kita pertama kali ngunjungin website ini, itu yang tampil cuman list ini aja. Berarti yang sebelahnya kosong gitu maksudnya. Iya Mas. Nah itu mungkin perlu dipikirkan sih. Jadi kayak kalau misalnya di web, kalau misalnya bagian yang kosong itu setidaknya ya perlu diisi sesuatu lah gitu. Oke. Nah, dan kalau misalnya tipikal kayak email ini agak susah juga sih kalau untuk job board gitu loh. Kalau biasanya kan ya rata-rata nggak UI-nya bukan kayak gini gitu loh. Tahu ya. Nah, sama waktu kita scroll, jadi kan ini kan DevOps kan ya. Kan di scroll nanti bakal data engineer. Nah, itu kita harus baca scroll ID-nya sih, maksudnya kita harus baca scroll. Waktu kita scroll ke data engineer, itu kan harus sinkron ke yang tab-nya kan? Yap. Nah, itu menurutku ya effort-nya lumayan sih gitu. Ya. Nah, jadi ntar kalau misalnya kita scroll ke bawah, jadi kayak Instagram gitu ya? Iya. Ntar sebelahnya sinkron gitu, pindah-pindah juga ke bawah-bawah gitu. Ya tadi aku udah sempat juga sih ngeliat ini feedbacknya Mas Fadli. Tadi jadi aku coba coba ngebenerin revisi dari Mas Fadli itu ada di atasnya sebenarnya. Ada nih. Itu yang dari feedback Masnya aja tadi. Mungkin kamu lebih itu ya, jadi prefer kayak all in one page gitu ya? Ya. Soalnya ya itu kemarin iseng kan nyoba. Nice ini ya. iOS apa sih Mac gitu, iseng pengen lihat gimana sih tampilannya gitu. Jadi ya udah kayak setengah jadi aja gitu. Oke. Nah, kalau aku dari sisi teknikal sama UI kayak gitu. Oke, Mas. Oke. Mantap. Gimana? Kenapa full time-nya merah ya betul? Nah, itu. Saya mau komen itu. Gak boleh full time. Aku nyari warna aja sih Mas itu sebenarnya. Ini mungkin kayak terdengar kayak terdengar boring gitu. Tapi ini color teori itu penting sih, soalnya human itu associate warna merah itu buat danger. Ya, full misalnya full gitu, full time. Iya. Terus kuning itu buat sesuatu yang harus diwaspadai. Jadi kayak takutnya mereka bilang full time merah anjing gak boleh full time gue. Oke, Mas. Kalau kayaknya kalau UX tadi kayaknya udah diajar habis sama Fadli. Btw application apa nih? Itu mungkin ini sih Mas, ngelihat apa yang udah kita apply sih. Oke. Skill test? Apa ya, mungkin aku iseng aja sih naruh. Kalau mungkin kalau di LinkedIn itu kan dia ini ya, misalnya kita punya skill apa gitu, CSS atau apa, nah itu kita bisa ikutin tesnya di situ gitu. Buat ngasih lihat ke rekruternya apakah emang si peserta ini tuh beneran gitu. Ya itu kayak nandain aja sih Mas sebenarnya buat tes skillnya dia gitu, apakah. Gitu. Kalau job board itu ininya tampilan yang ini. Ya ini. Nah, sekarang. Paling gue mau ngebahas elephant in the room-nya sih. Apa? Elephant in the room-nya. Problem yang paling kelihatan. Boleh Mas. Ini kan web ya? Ya. Jadi sebenarnya di web itu gak ada cara buat ngeblurin kayak gini gitu. Jadi ngeblurnya cuma di area kontainernya doang, itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada caranya. Jadi yang ada cara ngakalinnya. Cara ngakalinnya, ini gue bakal jelasin, mudah-mudahan nggak boleh. Jadi cara ngakalinnya, kita copy paste backgroundnya ke misalnya kontainer ini, ke card ini. Terus khusus untuk gambar background di card ini, kita blur. Jadi ada dua gambar yang sama gitu. Tapi itu rawan layoutnya beda gitu. Kalau salah dikit aja tuh kayak ini tuh bisa ngegeser dikit gitu background yang di dalam card ininya. Iya. Jadi nggak nyambung sama belakang. Dan itu tuh harus dilakuin ke semua cardnya. Jadi itu ini maksudnya implementasi dari Fluent Design bukan sih? Iya, ini mirip Fluent. Dari Fluent Design Microsoft itu kan ya? Kalau ini aku sih sebenarnya pakai yang ini sih, si Big Sur itu sih, yang Mac yang mau muncul itu. Cuman kalau dari framework aku nggak ngikutin apa-apa sih Mas. Fluent bener. Fluent sih.
Fluent cuma rounded. Ya, Cuma bisa. ya itu implementasinya juga ribet itu. Fluent. Blurnya itu. Fluent itu paling sakit. Tapi kalau untuk aplikasi desktop itu possible. Sangat gampang. Cuman untuk aplikasi web itu sangat pain in the ass. Oke, Mas. Oke. Mantap. Baru tahu sih itu keren, Mas. Mantap itu. Ya itu framework lagi sih. Oke, BTW nih Mas Jody udah UI UX keberapa nih desainnya nih? Kemarin sempat yang mungkin udah 4 bulan, cuman kalau yang serunya kemarin yang September juga ikut tuh sama yang rame-rame itu. Oke. Berarti udah lumayan ya. Udah lumayan lama. Okay. Kalau background-nya sendiri UI UX itu? Enggak sih, aku data sih Mas. Data. Oke. Ya itu sih Mas. Kalau komentar dari aku sama sih kayak ya pelajari lagi frameworknya sih. Fluent design kayak gitu. Sip. Tapi ya kalau buat eksplorasi ya bagus banget Mas. Udah berani pakai web, terus pakai Big Sur misalnya. Udah kalau buat eksplorasi udah oke banget sih. Udah berani lah ibaratnya. Berani lah. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Gak apa-apa, namanya juga belajar dan ini 1 malam lo ingat. 1 malam. Buat candi aja. Buat candi aja orang nggak kelar. Ini kelar. Buat candi aja nggak kelar loh. Ini kelar loh. Yang lain tuh kan mobile gitu kan. Ini web. Salut lah pokoknya Mas. Ya itu sih sama warna Mas, perhatiin lagi tuh tadi. Aku kira full time. Kalau web sama mobile ya itu web itu kayak terlalu banyak space kosong jadi kayak bingung ngisi apa gitu. Itu aku ngerasain sih. Itu relate lah, 10/10. Relate lah itu lah. Ya, itu sih bener yang warnanya tadi itu gue kira bahwa gue nggak bisa nge-apply lagi jadi. Oke ini udah full ya. Tapi overall oke Mas. Oke Makasih Mas. udah ikut live kritiknya. Iya sama-sama. Oke. Langsung mulai aja kan Nino. Slot terakhir. Mau yang nomor 25. Oh ada request nih. Mbak operatornya masih OTW. Mbak operatornya masih OTW kayaknya deh. Nomor 25 nih ya. 10 menit lah. 10 menit. Waktu terbatas. Mana nih Mas Jaka? Bisa open mic lah. Halo, assalamualaikum. Nah gitu dong Mas Jaka. Let's go. Minta tolong dikritik sekritik-kritiknya ya. Anjay. Ya apapun lah pokoknya lah. Gimana Nu? Ini begitu buka aplikasinya selalu munculin ini. Selamat paginya. Iya, greeting itu awalnya aja sih sebenarnya. Maksudnya awalnya tuh halaman awalnya gitu. Maksudnya setiap kali buka gitu? Atau cuma pas baru diinstal doang? Setiap kali buka, rencananya gitu. Mending langsung orang yang mau cari apa namanya kayak misalnya buka aplikasi, kepikirannya ya udah cari aja diketik gitu langsung. Terus kan ada di bawahnya ada lihat kerjaan semuanya itu opsi keduanya gitu. Jadi orang fokusnya ke ya udah ketik aja pengen cari apa gitu. Tapi kan kalau buka langsung halaman utama juga bisa langsung nyari. Iya sih. Ya, biar lebih simpel awalnya, biar orang nggak kaget gitu. Ini apaan aplikasi kok rame banget gitu. Terus ada problem lagi sih kalau kayak gini. Kan mereka ada fitur ini. Gue assume ini love ini ada ini love ini bookmark kan maksudnya? Iya, bookmark. Sebenarnya bukan di like. Iya. Maaf itu sebenarnya kan pengen pakai apa namanya icon bookmark kan, cuman tadi kelamaan bikinnya. Ya udahlah pakai love dulu yang gampang bikinnya gitu. Padahal pakai icon yang udah ada aja. Kalau iya sih benernya. Ini sih gue lupa tadi ngomong apa. Oh iya, problemnya kalau halaman kayak gini dulu, kalau mereka udah punya bookmark kan harus ngeklik lihat semua pekerjaan dulu. Iya bener. Oke, thank you. Jadi malah nambah step kan harusnya. Iya betul. Terus ini apa ya BTW? Ada Jaka ini, ada dua notif. Mungkin bisa di play dulu Mas untuk biar tahu maksudnya. Ini dia. Oh alah. Notif ya? Ya ini yang atas yang di biru itu, yang di label biru itu notif total, yang terus yang di bawah itu perintilannya. Ntar gue mikir dulu. Ini nggak konvensional. Ini nggak konvensional. Ini gabungin antara
Calibur sama Job Street ceritanya. Gue nggak tahu ini good UX atau bad UX, mungkin nanti Firzan. Cuman gue mau bilang aja nggak konvensional. Dan rada tricky juga. Soalnya ini kan collapse-nya ke atas, bukan ke bawah. Nah itu rada tricky sih, ngejaga layoutnya. Possible tapi rada tricky. Oke. Terus, kayaknya dari gue, udah. Cukup ini. Oke sih, kayaknya itu aja sih kalau dari gue. Melihat itunya di mana ya? Yang like gitu. Lihat yang like. Masuk ke profile dulu gitu. Ke profile dulu ya. Bagaimana Mas? Mas Evan nih. Mau ngeliat like. Kayaknya ke profile nanti. Kalau ada komentar nggak, Bri? Apa? Ada komentar nggak? Oh, kalau dari aku mungkin ini kalau pernah nonton Social Dilemma. Nah mungkin dia kayak, ya nggak usah terlalu banyak melihat sesuatu yang tidak diperlukan gitu. Jadi kayak langsung search aja yang pengen dimau. Gitu. Nah, jadi lawan utamanya ya kayak gitu. Jadi fokus gitu loh. Biar nggak terdistraksi. Mungkin itu preferensi. Cuma ya itu kayak tadi yang di Bang Danu kan. Mending ya langsung halaman yang screen kedua aja. Sama ya mungkin kalau untuk profile kayak itu biar bisa lebih gampang aksesnya langsung di floating button gitu yang di bottom bar kayak gitu loh. Yang kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi nggak perlu effort kita harus klik ini lagi. Apalagi kalau misalnya mau lihat ke yang kita bookmark atau favorit itu kita harus klik profile lagi. Nah itu kan prosesnya panjang gitu. Sama itu yang keyword itu ya yang berdasarkan hasil dari nge-trigger tombol yang di sebelah search itu ya kata kunci itu. Mas Jakanya live. Iya sebenarnya iya. Iya. Oh. Ya udah. Mungkin yang aku agak kurang biasa sih yang bagian itu sih yang kita harus klik yang tombol yang floating button yang di bawah itu. Ya itu. Itu agak kurang terbiasa gitu. Jadi kayak butuh proses step yang panjang gitu. Jadi mungkin agak males usernya gitu mungkin. Awalnya aku kira itu snack bar. Itu error something. Ini mirip snack bar. Udah deh. Udah deh. Kalau dari gue ya sama sih. Kayak yang itu maksudnya mungkin kayak add to cart atau maksudnya floating gitu. Yang ini ada counternya ini kayak add to cart sih maksudnya. Oh iya benar. Cuman kayak emang ini nggak konvensional gitu. Sama agak risky si ininya sih. Kayaknya banyak yang di hide kan. Aku nggak tahu juga ini kayak gimana nanti case-nya. Masuk ke sininya gimana kan ini awalnya udah kayak gini gitu. Atau loginnya dari mana gitu. Mungkin ini muncul kapan gue nggak tahu. Ya itu nggak konvensional sih balik lagi. Sama kalau dari gua ini udah bagus sih sebenarnya permainan komponen kayak gini tuh kayak nggak umum gitu kan. Cuman ya penempatannya aja salah sih. Mungkin kayak bisa diterapin di case lain itu bisa aja gitu. Cuma kalau di sini kayak masih kurang gitu. Mungkin di aplikasi kayak GoFood yang food delivery bisa diimplement kayak gini bisa aja gitu. Ya ini untuk library komponennya yang baru ini ya itu nilai buat Oke, udah gitu aja. Kita ke slot terakhir, final slot. Karena slot 3 nih kosong. Sorry, tadi mati internetnya. Oh iya Mas. Gitu Mas, sorry. Tadi Mas. Kira-kira Mas. Ya overall udah oke sih Mas desainnya gitu. Sama tambahannya sih komponen yang tadi itu sebenarnya agak sulit tapi nilai plusnya itu komponen baru kan Mas sudah kreatif di situ ya, itu bagus kalau kata aku. Oke. Terima kasih banyak ya. Semangat. Kita ke slot 4 guys. Nomor berapa Mas? Gue udah kelihatan nih. Li. Yuk.
Udah muncul? Udah. Nomor berapa tuh? Ini kita hanya bisa milih 1 atau 2 nih. Jadi susah nih. Mungkin slot, bentar gue cari yang beda lah. Rekomen sama. Slot 7 lah. Slot 7. Nomor 7 lah. Nomor 7. Penutupan. Wah. Duluan aja, no. Aku soalnya agak susah ngeliatnya di HP. Oh, oke. Bentar ya. Lihat dulu. Langsung gas. Ya. Desainnya mana ya? Screen-nya cuma 2 ini ya? Cuma 2 ini. Screen-nya cuma 2. Oke. Notifnya kenapa di tengah sendiri ya? Apanya? Nih, gue mau kepo aja sih. Soalnya ada notif yang di kanan atas, atau ada juga notif yang di app bar. Cuman kepo aja sih, kenapa notifnya di app bar? Ada nggak sih di sana? Ada kayaknya. Ada kayaknya. Jadi notif tuh sama kayak ini, sama kayak avatar. Ada argumennya beda-beda. Ada yang bilang di kanan atas tuh karena biar gampang di-read jempol. Ada juga yang di app bar karena biasanya kalau app-nya notifnya itu nggak terlalu urgent. Nah, itu depend sih. Aku kepo aja sih kalau untuk case yang ini kenapa di app bar. Nah, itu kontekstual banget, simpen. Terus apa lagi ya? Ini kayaknya ini bagus aja sih kalau dari technical. Paling yang ngeselin ini doang sih. Si apply now-nya background-nya dia pelan-pelan ngegradient gitu sih. Itu gimana tuh? Nah, itu gue nggak paham. Kalau misalnya teksnya itu panjang banget ke bawah, itu nggak ada read more-nya gitu. atau ini tuh di scroll gitu cara nge-read more-nya atau gimana? Rahmat ada nggak nih orangnya nih? Nggak ada kayaknya. Oke. Terus ini sih, kalau dan ini juga kenapa pop-up-nya gini? Soalnya background-nya juga ini bisa space ini bisa langsung di full screen. Jadi nggak perlu ada gambarnya. Sayang kan informasinya. Soalnya informasinya udah kemakan sama gradient. Lagi-lagi gradient. Tapi sisanya oke sih, ini possible sih. Possible sih. Oke, gimana Dli? Kalau dari dulu Dli? Kalau dari aku, mungkin aku kurang tahu ya kenapa dia naruh memposisikan notif itu di tengah. Apakah dia tuh kayak app-nya lebih sering ke notif gitu? Nah, biasanya kan kalau home kan di tengah kan ya? Iya. Nah, kalau yang penting tuh biasanya yang di tengah gitu loh, yang sering dipakai atau ini notifnya di tengah gitu. Nah, itu satu. Yang kedua yang kayak tadi sama sih kayak dan yang di halaman detailnya itu ya dia cuman ada tombol back aja gitu. Ya kalau yang sebelumnya kan yang mirip-mirip One UI itu kan ada itunya kan di atas itunya. Iya. Logonya. Nah, jadi kayak mubazir aja sih sebenarnya. Ilustrasi itu. Karena kita juga nggak tahu patokan waktu submit job ini gambarnya apa gitu. Bener. Kalau logo kan kita tahu bahwa ini logo dari company-nya. Cuma kalau ilustrasi ini kan kita konteksnya nggak jelas gitu. Siapa tahu kan kalau satu kantor gitu kan. Terbedah gambar mayat. Tapi udah clean nih ini ya. Ya lumayan lah gitu maksudnya. Masih aman lah untuk dan bagus. Oke sih. Kalau buat ekspor bagus sih. Kalau dari gua mungkin ya benar sih yang tadi ini. Kalau misalnya buat ekspor oke, tapi kalau misalnya ini buat di implement ya ilustrasi atas ini agak sulit. Buat terapin SOP ke job postingnya itu kalau gue mikirnya jauh sih gitu ya. Terus nih kategori ini kalau ada banyak, ini kan ada desain developer, kayaknya ada Simornya, gue nggak tahu juga nih ada Simornya apa enggak. Apakah ini nanti gue harus nambahin icon misalnya, kalau misalnya iconnya itu jobnya misalnya accounting kayak gimana, atau mungkin job-job yang dokter bedah lah kayak gitu lah. Itu iconnya kayak gimana gitu.
Tapi overall udah clean sih, udah rapi. Mas Rahmat sih. Oke sih, udah semua nih, bapak-bapak Dev. Oke. Desain kritiknya gimana nih setelah ngelihat desain-desain anak-anak desain game nih yang tadi ini? Kesimpulannya. Overall masih bisa dihandle lah, masih bisa develop, masih kategori bisa banget gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Nah cuma ya mungkin beberapa masalah efisiensi sama UX, ya masalah UX itu aja sih. Oke. Kalau lu gimana tadi? Sebenarnya ini overall udah bagus sih dibandingkan dulu waktu gua awal-awal ngedevelop community-nya kan, soalnya dulu masih ada kayak desainer belajar sendiri, developer belajar sendiri kan. Mungkin ini kayak good idea gitu sih kadang desain game itu. Jadi bisa belajar bareng. Soalnya dulu tuh ya rada tricky kan untuk tahu-tahu info kayak ini tuh nggak possible gitu. Jadi diharapkan teman-teman, terutama kan ini banyak teman-teman yang kayak belum pernah collab bareng sama engineer. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini tuh bisa dibawa pulang gitu. Biar nanti nggak kaget aja sih kalau desainernya ngerem. Desainernya ketika engineer yang ngerem. Tapi ya paling itu aja sih buat teman-teman. Banyakin komunikasi aja lah. Mungkin dari desain game bakal ada event gede gitu. Jadi kayak langsung desain. Jadi nggak ngedesain UI-nya aja, cuma langsung develop juga gitu. Oh, hackathon gitu ya Mas ya, bisa Mas. Ya. Jadi kayak mereka bisa merasakan langsung waktu collab gitu loh. Tapi bisa tuh, bagus ini asli. Ada review-nya kan? Nggak bisa sehari kan. Minggu misalkan atau sebulan gitu. Ada deadline. Tapi bener juga sih itu sih. Ya mungkin kan biar untuk variasi lah kayak gitu. Ya variasi. Tapi overall teman-teman udah oke sih, terutama banyak yang masih baru mulai kan. Keren. Oke, mantap. Ya gitu sih. Tapi ya kalau gue tangkap ke sini, Dev-nya juga peduli banget UX ya. Harus peduli banget UX sih gue nangkep. Karena jadi dev yang bagus tuh dev yang ngerti UX. Jadi sebenarnya gini, kalau balik lagi kalian sebagai desainer tuh harus berani ini juga sih nyampein pendapat. Kadang bukan nggak possible, tapi devnya yang cupu. Jadi itu harus dipastiin jadi itu harus dipastiin. Yang salah tuh dev yang cupu atau desainnya yang kesusahan. Itu harus dipastiin juga. Aja kan tiba-tiba kan. Jangan asal ngikut juga gitu. Harus berani menyampaikan pendapat. Sama itu juga sih. Jadi nilai plus kalau misalnya desainer udah pernah experience waktu ngoding juga gitu. Ngoding. Ya at least pernah ngoding juga gitu. Atau ya yang developer itu punya experience untuk ngedesain juga. Itu jadi bisa empati. Saling berempati lah ya. Ya intinya sih kalau gue bisa tutup ya sebenarnya tanggung jawab user experience itu semuanya gitu, bukan cuma desainer doang. Dev pun juga berpengaruh gitu. Soalnya kan kalau misalnya aplikasi lo banyak bug-nya atau mungkin ada hal-hal yang aneh kan orang juga males gitu kan makanya. Ya itu bagian user experience juga gitu. Ya intinya kayak gitu sih. Jadi kita nggak usah ada kubu-kubu misalnya Dev, wah apa ini desain gitu. Kalau kata Danu tadi ya emang cupu aja ini ya. Cupu aja Dev. Cuma alasan aja bawa ke panggung tuh nyalahin desainer. Tapi ya kalau desainer juga jangan semena-mena gitu. Akan-akan bahwa semua desain lu harus nggak terima kritikan gitu kan, itu juga bahaya. Soalnya bukan lu doang gitu yang ngerjain sebagai bagian dari kode. Udah sih gitu aja kalau dari penutup dari kesimpulan kumpul kita nih sama Bapak Dev ini. Kalau dari gua makasih banget buat Bapak-Bapak Dev ini yang udah bersedia mengkritik. Apalagi ikut acara-acara desain gini kan kayak biasanya ikut acara dev mungkin kan, tiba-tiba ikut acara desain. Desainer lagi kan. Terima kasih banget udah ngasih perspektif baru. Ini juga mungkin makasih juga teman-teman yang tadi udah ikut sesi baku hantamnya, yang udah ikut live kritik juga sama kita tuh tadi, udah open mic, itu salut banget tuh. Ya intinya makasih buat semuanya yang ikut desain jam bulan Oktober ini. Kita udah mau setahun nih berarti desain jam. Nggak putus kita ngadain sim jam.
Intinya makasih semuanya dan semangat terus belajarnya. Jangan lupa pantengin terus IG Desain Jam, dan kalau ada pertanyaan mengenai desain bisa ikut di grup Telegramnya, bisa aktif di grup Telegramnya juga. Nanti banyak bisa diskusiin di sana. Kalau yang belum ke review ya nanti aja di grup gitu. Dari Desain Jam ngucapin terima kasih buat semua. Sekian. Yo.